Jangan dibiarkan hingga kamu mati rasa. Masih banyak loh jenis perasaan di dunia ini yang harus kamu coba. Satu hal buruk terjadi tidak akan merepresentasikan keseluruhan cerita hidup kamu. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, aku Lani, teman manusia asa. Pada podcast Anyaman Jiwa episode kali ini, aku bakal bercerita tentang apabila kamu sering merasa rapuh. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di setiap hari Rabu dan Jumat. Setiap medan yang kita lalui dalam hidup ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Kalau masalah hidup udah dirasa cukup besar dan runyam, kadang kita sebagai manusia akan lebih mudah merasa rapuh dan menyerah. Merasa kalau hidup ini nggak ada artinya. Jika kamu pernah merasa sangat putus asa, ayo bangkit dan tata kembali jalan hidup kamu. Jangan gelorakan amarah dalam diri karena nggak terima akan beratnya kondisi. Tarik nafas dalam-dalam dan buanglah. Buka semangat baru kamu dalam menata hari yang baru. Mungkin banyak dari kalian sering mendengar kalau saat kita merasa rapuh, hal yang harus kita lakukan yaitu terus bertahan. Sayangnya dalam praktiknya nggak segampang itu. Rasanya melelahkan. Harus pura-pura oke ketika sebenarnya kita lagi nggak oke. Waktu kita merasa rapuh, untuk bangun tidur aja itu rasanya adalah suatu hal yang berat. Karena lagi-lagi kita harus bergelut dengan isi kepala yang gak ada habisnya untuk nyuruh kita berhenti dan nyerah. Kadang cerita juga jadi hal yang percuma. Kayak buat apa? Sia-sia, gak akan ada yang mengerti juga. Waktu kita merasa rapuh, kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengizinkan diri menyelami perasaan rapuh tersebut atau membiarkannya hingga kamu mati rasa. Dan kebanyakan orang memilih opsi yang kedua, mengabaikan perasaan-perasaan gak menyenangkan itu dengan perkataan semacam, jangan terlalu berlebihan deh, bukan kamu doang yang ngerasain ini, di luar sana masih banyak orang yang masalahnya lebih parah. Kita selalu berusaha untuk melindungi diri kita dari perasaan sakit karena gak mau kelihatan rapuh. Tapi satu hal yang aku pelajari adalah bahwa apabila perasaan sakit itu memang hadir untuk kita rasakan, mereka akan tetap muncul dengan berbagai macam cara dan tidak akan berhenti selama kita nggak bisa berdamai. Jadi, hal yang paling mungkin dilakukan untuk bisa berdamai dengan segala perasaan sakit, perasaan tidak nyaman, dan perasaan menyedihkan adalah dengan merasakannya tanpa kata tapi. Dan kamu juga nggak perlu lari, kamu berhak merasa rapuh karena itu bagian dari perasaan yang memang sewajarnya dimiliki manusia. Kamu harus selalu paham bahwa ini semua itu hanya fase dan alur yang memang seharusnya kamu jalani. Kamu harus selalu ingat bahwa ada hal-hal yang mungkin memang belum waktunya kamu terima. Tapi kalau kamu tanya kapan, maaf, aku juga nggak tahu. Tapi itu adalah hal yang pasti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dan semesta. Jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri ya. Yang terjadi di hidup kamu itu bukan selalu dan sepenuhnya salah kamu. Salah satu cara aku agar bisa meminimalisir perasaan rapuh adalah dengan cara menerima. Ada satu hal dari orang yang aku kenal yang akan selalu aku ingat saat aku merasa rapuh. Bahwa aku tidak perlu mencari-cari alasan kenapa aku harus merasakan perasaan itu. Kenapa aku harus lama berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan? Berhenti mencari apa yang memang seharusnya nggak perlu kamu tahu. Kamu cuma harus menghadapi apa yang terjadi di depan mata, karena ini layaknya bagian dari sebuah buku, bab yang harus kamu baca sampai habis. Aku nggak akan selamanya berada di halaman itu. Ada saatnya nanti, ketika aku sudah selesai membaca, mengerti, dan akhirnya memahami isi halamannya, maka aku akan berlanjut ke halaman selanjutnya. Kemudian, halaman yang penuh dengan perasaan menyedihkan itu tidak akan aku buang begitu saja. Dia akan selamanya berada di buku itu, menjadi bagian yang mungkin di beberapa waktu ke depan, aku perlu membacanya kembali, untuk mengingat bahwa aku sudah berhasil melewati halaman itu, bahwa aku sudah berhasil melangkah sejauh ini, dan aku sudah menjadi orang yang jauh lebih baik. Jika kamu masih belum merasa kuat, merasa putus asa dan rapuh, saran aku sebaiknya kamu memilih opsi pertama, yaitu menyelami perasaan rapuh tersebut. Jangan dibiarkan hingga kamu mati rasa. Masih banyak loh
loh jenis perasaan di dunia ini yang harus kamu coba. Satu hal buruk terjadi tidak akan merepresentasikan keseluruhan cerita hidup kamu. Manusia itu punya kapabilitas, kalau dirasa terlalu berat, kamu boleh istirahat, berhenti sejenak, dan bagi sama orang yang kamu percaya. Kamu tidak harus selamanya survive sendirian. Jangan takut buat minta tolong ya. Jangan takut gak ada yang raih tangan kamu. Jangan takut gak ada yang bisa peluk kamu. Kamu selalu baik, dan karenanya kamu juga dibersamai oleh orang-orang baik juga. Bakal selalu ada manusia-manusia yang menunggu untuk meraih tangan kamu, bantu kamu untuk bangkit, atau mungkin hanya sekedar menemani kamu di kubangan rasa sedih. Itu pasti ada. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya agar lebih baik. Kamu harus semangat ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan aku. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan. Kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia. Serta jangan lupa follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Saya Lani dari Teman Manusia Asa. Ditunggu episode yang lainnya dan sampai jumpa. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.